Oke, ketemu lagi di dalam channel saya. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi orang yang tidak suka kepada Anda. Ya, jadi dalam kehidupan tentu saja banyak orang yang suka kepada kita, tapi tentu saja banyak juga yang tidak suka. Baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah di dunia kerja, ataukah di sekolah, ataukah di komunitas masyarakat, atau bahkan di mana saja tentu saja ada yang menyukai kita, ada juga yang malah tidak suka atau memusuhi kita gitu. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mengetahui orang yang tidak suka kepada Anda atau yang suka memusuhi Anda gitu. Nah, jadi itu yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Nah, jadi ada 4 hal, yang harus Anda ketahui untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu tidak suka atau misalnya cenderung untuk memusuhi Anda. Nah, jadi itu yang akan menjadi fokus kita pada video kali ini gitu ya kan. Yang pertama tentu saja yang harus diketahui bahwa ada ciri yang menjadi pengetahuan bagi kita bahwa seseorang itu tidak suka dengan kita. Yang pertama adalah di sini, nih saya tunjukkan bahwa yang pertama seseorang itu tidak suka kepada kita adalah dari cara berbicaranya. Dari cara berbicaranya yang selalu negatif terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi saya buat di sini dia suka berbicara negatif ya. Berbicara negatif. Nah, demikian. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui bahwa seseorang itu selalu berbicara negatif kepada kita sekalipun kita melakukan hal-hal yang positif. Itu berarti tanda-tanda awal bahwa dia sebenarnya tidak menyukai kita atau bahkan cenderung untuk memusuhi kita. Nah, kemudian apalagi misalnya ide yang bersifat negatif, setiap perkataan-perkataannya itu bersifat destruktif. Artinya menghancurkan kewibawaan kita, menghancurkan reputasi kita. Misalnya dia mengatakan bahwa sekalipun misalnya prestasi kita tidak jelek-jelek banget, tapi dia selalu mengatakan kecenderungan bahwa yang kita lakukan itu tidak berguna. Kita itu dianggap tidak bisa diandalkan. Ataupun kata-kata yang mengatakan merendahkan gitu ya kan. Dia tidak bisa bekerja apa-apa. Ataupun dikatakan biasanya dia itu bagus sih, tetapi bla 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 dan bersifat negatif gitu. Nah, tentunya ini adalah tentu saja ciri-ciri yang orang yang cenderung tidak suka kepada kita dengan cara berbicara negatif. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan reputasi kita, untuk menjatuhkan kredibilitas kita. Nah, seorang sahabat ya tentu saja dia akan memberikan perkataan-perkataan yang konstruktif, membangun. Ya mungkin saja kita dikritik, bisa saja kita dikritik, tetapi kritiknya itu menghasilkan suatu solusi yang menimbulkan perbaikan di dalam diri kita. Nah, tentunya hal-hal inilah yang membedakan teman dan juga sekaligus sebagai musuh. Jadi saya katakan lagi,
ya. Orang yang tidak suka kepada kita atau yang cenderung memusuhi kita itu biasanya berbicara bersifat destruktif, bersifat menghancurkan reputasi kita, sekalipun kita itu reputasinya tidak jelek-jelek banget atau bahkan cenderung baik, tetapi di mata mereka itu selalu tidak baik. Nah, jadi dengan orang seperti ini Anda harus hati-hati, karena tentunya orang-orang seperti ini tidak ingin Anda itu sukses di dalam segala hal. Dan dia ada di mana-mana, di tempat kerja, di komunitas Anda, di kampus Anda, dan di sekolah Anda. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana ciri-cirinya orang yang tidak suka kepada kita atau cenderung memusuhi kita. Nah, di sini harus kita perhatikan juga, yaitu adalah gosip. Maksudnya adalah suka menggosipin kita, ya. Artinya dia itu suka membicarakan kita di belakang kita, bahkan menebar isu-isu yang tentunya yang sifatnya menjelek-jelekkan. Nah, jadi tentunya bisa aja di depan kita dia berbicara baik, berbicara manis, tetapi di belakang kita dia membicarakan kita tentang hal-hal yang tidak baik. Nah, ini tentunya kadang-kadang sulit kita deteksi. Kenapa? Karena kan tentunya dia berbicara tanpa sepengetahuan kita. Nah, tapi kadang-kadang gosip tersebut bisa juga kita cium dengan misalnya pengaduan orang lain atau teman kita sendiri yang kebetulan berbicara dengan orang yang tidak suka kepada kita tersebut. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan hal seperti ini, kita digosipin dengan hal-hal yang negatif di belakang kita. Nah, tentunya ini menjadi suatu penanda atau indikator bagi kita bahwa orang tersebut patut kita berhati-hati. Kenapa? Karena itu tadi, ada indikasi orang tersebut tidak suka kepada kita dan cenderung memusuhi kita. Nah, kemudian yang ketiga tentunya kita bisa lihat bahwasannya orang tersebut cenderung untuk menghambat, ya. Jadi menghambat apa? Kesuksesan kita, ya, menghambat sukses kita, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini biasa terjadi tentu saja dengan intensitas kita selalu bertemu dengan dia. Misalnya dikatakan misalnya di dunia kerja misalnya. Di dunia kerja. Nah, ini tentu saja sangat bisa dirasakan gitu ya kan. Kalau kita misalnya dekat dengan dia di dunia kerja, dan biasanya orang-orang seperti ini selalu ada di sekitar Anda gitu ya kan. Misalnya di komunitas yang frekuensinya hampir setiap hari kita bisa berjumpa dengan dia, dan Anda berinteraksi dengan dia gitu ya kan. Jadi intens sekali interaksinya gitu ya kan. Jadi di kampus misalnya, di sekolah, jadi setiap hari kita bertemu dan tatap muka, dan kita sama-sama tentu saja berjuang di situ, melakukan aktivitas untuk meningkatkan karir kita masing-masing. Nah, jadi saya ambil contoh simpel misalnya di dunia kerja. Orang-orang yang tidak suka itu selalu menghambat kesuksesan kita. Dia selalu berusaha untuk menstop kita gitu ya kan, dengan berbagai cara. Sekalipun misalnya prestasi kerja kita itu bagus. Nah, misalnya dengan melakukan misalnya cara-cara yang bisa membuat kita itu terjebak
di dalam pekerjaan kita gitu ya kan. Jadi dia tidak ingin karir kita sukses. Kalau kita misalnya mempunyai satu tim dengan dia, maka dia akan berusaha untuk menjatuhkan dengan cara-cara tertentu. Tentunya dengan cara seperti ini kita harus cepat-cepat untuk mengidentifikasinya supaya kita tentu saja bisa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena memang orang yang tidak suka kepada kita, dia akan selalu cari jalan untuk menghambat kesuksesan kita. Tetapi tentunya kita tidak perlu takut, karena kan kita juga punya kemampuan. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa ini adalah merupakan orang-orang yang bisa menghambat kesuksesan saya. Sehingga saya harus hati-hati dengan orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat bahwasannya biasanya orang yang tidak suka kepada kita, kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh atau sering juga disebut orang body language-nya ya, body language-nya. Nah, apa itu maksudnya? Kalau misalnya orang yang cenderung memusuhi kita, biasanya terpancar dari bahasa tubuhnya. Misalnya, ketika kita misalnya berbicara kepada dia, biasanya dia itu kurang antusias. Bahkan kadang-kadang buang muka kepada kita. Atau misalnya, ketika kita bertatap muka kepada dia, bersama dengan dia, di jalan berpapasan, biasanya dia menghindar. Nah, tentu saja bahasa tubuh seperti ini harus kita waspadai. Kalau misalnya terlalu sering, misalnya ketika berbicara kepada kita, dia tidak mau melihat, dia mengacuhkan kita, dia buang muka, kemudian kalau bertemu selalu menghindar gitu dari kita, maka tentu saja kita harus mulai berpikir bahwa ini ada tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak suka berbicara, tidak suka kepada kita. Bahkan misalnya dalam suatu kesempatan misalnya gayanya itu misalnya suka untuk berusaha dengan simbol-simbol, dengan bibirnya atau dengan mimiknya misalnya, berusaha untuk misalnya mencela kita. Nah, tentu saja untuk hal-hal seperti ini kita harus cepat-cepat memahaminya gitu. Nah, apakah kita bisa menghindar dari orang-orang yang suka memusuhi kita? Ya, tentu saja untuk skala-skala tertentu kita bisa melakukannya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berada di tempat yang frekuensinya sesering mungkin atau hampir setiap hari, misalnya di dunia kerja, di kampus, di sekolah dan sebagainya, maka tentunya hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita, bahwa terhadap orang-orang yang tidak suka kepada kita ini, maka kita harus mencari sebuah cara supaya kita itu jangan sampai misalnya terjebak dengan cara-cara dia yang selalu berusaha untuk memusuhi kepada kita. Nah, setidaknya kita sudah mendeteksi bahwa orang-orang tersebut kita tahu orangnya, kita tahu namanya, dan tentunya seminimal mungkin kita bisa hindari dia, sehingga tentunya kita bisa melakukan deteksi sejak dini. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Kalau Anda merasa terbantu ataupun misalnya suka, silakan di share, di like, maupun di subscribe. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Salam sehat semuanya, semoga Anda
bisa terhindar. Semoga Anda bisa menghindari ataupun mendeteksi sejak dini orang-orang yang cenderung tidak suka kepada Anda ataupun memusuhi Anda. Bye.